Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najma Salsabila Suni dengan NIM 19223114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya mengenai analisis asupan zat gizi dengan menggunakan metode Weight Food Record. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Jadi, penilaian konsumsi pangan itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui kecukupan energi dan zat gizi individu, yang dimana salah satu metode yang sering digunakan itu adalah weight food record. Nah, weight food record ini tuh sendiri tuh digunakan dikarenakan mampu memberikan data yang akurat mengenai jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, metode ini sendiri itu dilakukan dengan, menimbang makanan sebelum dan juga setelah dikonsumsi, sehingga diperoleh berat bersih makanan yang benar-benar, dimakan. Nah, melalui pendekatan ini juga itu dapat diketahui pola makan dan juga asupan gizi responden itu secara rinci, yang dimana kemudian digunakan untuk menilai kecukupan gizi dan juga membantu, dalam perencanaan intervensi gizi yang lebih tepat pada responden. Nah, untuk biodata respondennya sendiri, di sini itu, responden itu bernama Naila Mustafa yang berjenis kelamin perempuan dan, tempat tanggal lahirnya itu ada di Jombang, tanggal 23 November tahun 2004 dan usianya saat ini itu ada di 20 tahun, kemudian untuk berat badannya itu di 55 kilogram dan tinggi badan di 158 sentimeter. Nah, wawancara ini itu dilakukan pada 3 hari, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, dan dengan nama pewawancaranya yaitu saya sendiri. Selanjutnya, adalah formulir Weight Food Record pada responden NM. Jadi berdasarkan formulir Weight Food Record itu, selama 3 hari pengamatan itu diperoleh data konsumsi makanan dan juga minuman responden dengan menimbang berat makanan sebelum dan juga setelah dikonsumsi. Itu jenis makanan yang dicatat tuh cukup beragam, meliputi nasi putih, ayam goreng, tempe tempe goreng, kemudian telur rebus, kemudian ada sayur dan juga buah. Nah, pencatatan ini sendiri itu memberikan gambaran akurat tentang jumlah dan juga jenis makanan yang dikonsumsi setiap waktu makan oleh responden dan dengan metode ini sendiri itu, data yang dihasilkan tuh menjadi lebih objektif dan juga dapat digunakan untuk menilai kecukupan energi serta, zat gizi harian responden secara tepat. Selanjutnya adalah perhitungan asupan gizi dari responden NM selama 3 hari. Nah, berdasarkan tabel perhitungan asupan gizi selama 3 hari yang menggunakan metode Weight Food Record itu sendiri, rata-rata energi yang dikonsumsi responden NM itu sebesar 1.589 kilokalori per harinya dengan protein itu ada di 42,3 gram, kemudian lemak itu ada di 42,4 gram dan juga karbohidrat ada di 239,6 gram. Nah, untuk zat gizi mikronya sendiri itu rata-rata asupan natrium itu mencapai 175 miligram, kemudian zat besinya itu ada di 6 miligram, vitamin C ada di 81 miligram, dan kalsium itu ada di 163 miligram. Nah, hasil ini sendiri itu menunjukkan bahwa sebagian besar zat gizi makro dan juga mikro pada responden NM ini tuh masih berada di bawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan, kecuali vitamin C yang dimana telah memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, hal ini itu juga menandakan pola konsumsi pada responden itu cenderung rendah energi dan juga mineral, sehingga diperlukan perbaikan dalam variasi serta jumlah asupan makanan dan juga minuman yang bergizi seimbang. Nah, selanjutnya di sini ada analisis kecukupan energi pada responden NM. Jadi, berdasarkan hasil analisis kecukupan energi pada responden NM sendiri itu, diketahui bahwa kebutuhan energi responden itu seharusnya sebesar 2.352,2 kilokalori per harinya. Namun, asupan energi yang dikonsumsi responden NM itu hanya mencapai 735,93 kilokalori atau sekitar, 31,3% dari kebutuhan yang dianjurkan. Nah, hal ini sendiri itu menunjukkan bahwa responden NM itu mengalami defisit energi yang cukup besar. Nah, kondisi ini itu dapat berpengaruh terhadap aktivitas harian responden NM dan juga metabolisme tubuhnya, sehingga diperlukan peningkatan asupan energi melalui konsumsi makanan, sumber karbohidrat, protein, dan juga lemak yang seimbang agar kebutuhan energi harian itu dapat terpenuhi secara optimal.
Nah, selanjutnya itu ada analisis kandungan gizi makro pada responden NM. Jadi, berdasarkan tabel analisis kandungan zat gizi makro di samping itu total asupan, energi responden itu sebesar 2.352 kilokalori dengan kontribusi karbohidrat itu ada di 85,97 gram atau sebesar 16%, dan untuk protein itu ada di 25,6 gram atau sebesar 5%, dan juga lemak itu ada di 15,7 gram atau 7%. Nah, jika dibandingkan dengan kebutuhan harian berdasarkan AKG, usia 19 hingga 29 tahun, seluruh komponen makronutrien pada responden NM ini sendiri itu masih tergolong rendah dan belum memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pola makan pada responden NM itu masih sangat kurang seimbang, terutama pada asupan energi dan juga protein yang berperan penting dalam menunjang aktivitas metabolisme tubuh responden NM. Dan, untuk analisis kandungan gizi mikro pada responden NM sendiri itu berdasarkan tabel analisis kandungan zat gizi mikro di samping, itu asupan zat besinya sendiri itu sebesar 4 miligram atau 25%, kemudian zinc-nya itu ada di 3 miligram atau sebesar 36%, dan kalsium ada di 133 miligram atau sebesar 13%, dan juga natrium sendiri itu ada di 42 gram atau sebesar 3%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar, masih berada di bawah angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan. Namun sebaliknya untuk asupan vitamin A dan juga vitamin C sendiri itu melebihi kebutuhan harian, yang di mana menunjukkan konsumsi buah atau sayuran tinggi vitamin itu cukup baik. Nah, secara keseluruhan pada responden NM sendiri itu pola konsumsi responden ini tuh masih perlu diperbaiki, terutama, peningkatan asupan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan zinc agar keseimbangan nutrisi pada responden NM sendiri itu lebih optimal. Selanjutnya di sini ada validitas data total asupan gizi pada responden NM. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel validitas data total asupan gizi responden itu diperoleh nilai energi intake-nya itu sebesar 735,9 kilokalori, dan juga basal metabolic rate-nya atau BMR itu sebesar 1.381,5 kilokalori. Nah, untuk rasio antara energi intake dan juga BMR itu menghasilkan nilai, sebesar 0,5, yang di mana itu menunjukkan bahwa asupan energi pada responden NM itu termasuk, dalam kategori underreporting. Nah, hal ini tuh berarti, energi yang dilaporkan atau dikonsumsi pada responden NM itu jauh lebih rendah dari kebutuhan metabolisme dasar tubuh, sehingga, kemungkinan terdapat ketidaktepatan dan pencatatan atau adanya pengurangan konsumsi saat pengumpulan data. Berikut adalah rata-rata asupan gizi kelompok. Nah, untuk analisis kandungan gizi makro kelompok sendiri, itu berdasarkan tabel, itu total energi yang dikonsumsi kelompok itu, sebesar 1.069 kilokalori atau sebesar 47,5% dari kebutuhan energi harian 2.250 kilokalori. Nah, untuk asupan karbohidratnya sendiri itu ada di 147,1 gram, kemudian untuk protein itu ada di 42,1 gram, kemudian untuk lemak sendiri itu di 37,6 gram. Nah, seluruhnya ini tuh masih berada di bawah kebutuhan yang dianjurkan. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa pola makan, konsumsi kelompok itu, masih belum memenuhi kebutuhan energi dan juga zat gizi makro harian, sehingga diperlukan peningkatan asupan makanan bergizi seimbang untuk mencapai kebutuhan, eee, yang optimal. Selanjutnya itu untuk analisis kandungan gizi mikro kelompok sendiri itu berdasarkan tabel di samping, itu diketahui bahwa asupan zat besi, itu sebesar 6,6 miligram atau 37%, dan untuk kalsiumnya sendiri itu ada di 332 miligram atau sebesar 33%, dan untuk zincnya sendiri itu ada di 4,5 miligram atau sebesar, 57%, dan untuk natriumnya sendiri itu ada di 655 miligram atau sebesar 44%. Nah, ini tuh masih tergolong kurang dibandingkan AKG harian, namun untuk asupan vitamin A sendiri dan juga vitamin C itu sudah mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan harian. Sedangkan gula itu masih berada di bawah batas ideal. Secara keseluruhan ini tuh, hasil ini tuh menunjukkan bahwa kelompok ini tuh memiliki kecukupan gizi mikro yang belum optimal dan juga perlu peningkatan konsumsi sumber mineral, terutama zat besi dan juga kalsium untuk mencapai keseimbangan gizi yang lebih baik.
Selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kekurangan. Jadi untuk kelebihan yang pertama itu, metode weight food record sendiri itu menghasilkan data kuantitatif yang sangat akurat karena, makanannya tuh ditimbang, langsung sebelum dan juga sesudah dikonsumsi. Kemudian untuk kelebihan yang kedua itu mengurangi resiko recall bias dikarenakan pencatatan dilakukan bersamaan dengan waktu konsumsi. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga itu memberikan informasi detail tentang jenis, berat, dan juga waktu konsumsi makanan. Kemudian dapat dijadikan gold standar dalam penelitian konsumsi pangan untuk menilai akurasi metode lain. Nah, untuk kelebihan yang terakhir itu ada di akurasi tinggi bila responden itu disiplin menimbang dan juga mencatat konsumsi itu secara teliti. Namun untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama itu, metode ini tuh membutuhkan waktu dan juga kedisiplinan tinggi karena setiap makanan itu harus ditimbang. Kemudian untuk kekurangan yang kedua itu responden itu mudah jenuh karena penimbangan dilakukan berulang selama beberapa hari. Nah, untuk, kekurangan selanjutnya itu berpotensi menimbulkan perubahan perilaku makan atau yang biasanya disebut dengan reactivity bias. Nah, untuk, kekurangan selanjutnya itu memerlukan alat timbangan dengan ketelitian tinggi dan juga pelatihan bagi respondennya. Nah, untuk kekurangan selanjutnya itu ada, pengolahan data memakan waktu lama dikarenakan, data yang dihasilkan itu sangat rinci dan juga kompleks. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil praktikum dengan metode weight food record, itu dapat disimpulkan bahwa asupan energi dan zat gizi responden itu masih belum memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, hasil itu menunjukkan adanya defisit energi dan juga asupan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak itu yang masih rendah, sementara untuk vitamin A dan juga C itu tergolong cukup. Nah, temuan ini sendiri itu mengidentifikasikan pentingnya peningkatan variasi dan juga kualitas pangan untuk mencapai pola makan yang seimbang dan sesuai dengan pedoman gizi. Nah, untuk sarannya sendiri itu disarankan agar responden itu meningkatkan, konsumsi sumber karbohidrat kompleks seperti protein hewani maupun nabati, serta pangan kaya mineral seperti zat besi, kalsium, dan juga zinc. Nah, penggunaan alat timbang digital dan catatan berbasis aplikasi itu juga dapat, meningkatkan akurasi data dan juga efisiensi. Nah, selain itu penting untuk menjaga disiplin dan juga penimbangan agar hasil penilaian konsumsi itu lebih valid dan juga bermanfaat bagi praktik gizi profesional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.